langsung saja kita menyapa Bang Nuim Hayat yang saat ini ada di Melbourne, Australia. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne, Bang Nuim. Selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang waktu Melbourne. Apa kabar? Ini hari Melbourne agak panas 30. Alhamdulillah. Baik. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah. Ya. Bang, ini kan Guantanamo nih kembali mencuat lagi nih dari sudut pandang HAM. Penjara ini dianggap kan melanggar HAM nih setelah 5 dibebaskan dari Guantanamo. Dari sudut pandang lain, yaitu tempat bagi para pendosa berdarah dingin, ini rumah tepat bagi mereka atau tidak? Atau seperti apa nih, Bang, menurut pandangan Bang Noem? Ini satu cacat yang akan dikenang oleh sejarah. Cacat yang sangat buruk bagi Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini sebenarnya banyak cacatnya. Ya, perlakuannya terhadap bangsa Indian, penduduk pribumi, pernah memberikan misalnya selimut yang telah ditaburi, diasupi dengan bibit-bibit penyakit. Kemudian perlakuan mereka terhadap orang-orang dari Afrika, ya waktu itu diberangkatkan ke Amerika sebagai budak, dan sekarang Guantanamo. Nah, Guantanamo adalah bagian dari Kuba. Jadi Amerika walaupun berseteru dengan Kuba, tapi menyewa Guantanamo dari Kuba. Seperti dikatakan oleh salah seorang pembicara tadi, seorang perempuan Amerika, bahwa Guantanamo tidak berada di bawah wilayah hukum Amerika. Oleh sebab itu mereka yang ditahan, ya, yang ditahan di Guantanamo bisa diperlakukan dengan seenaknya oleh Amerika. Jadi salah satu kelemahan, salah satu cacat, dan salah satu kegagalan Barack Obama adalah janjinya waktu kampanye bahwa dalam waktu dekat setelah terpilih dia akan menutup Guantanamo. Karena ini Guantanamo sangat memalukan bagi Amerika. Karena apa? Ini merupakan pelanggaran hukum seperti yang pernah dilakukan Amerika di Irak, di Abu Ghraib, di penjara Abu Ghraib, yang terus menjadi sensasi dan orang-orang banyak yang geleng kepala. Bagaimana sebuah negara yang menyatakan dirinya sebagai pelindung HAM, sebagai pejuang hak asasi manusia, bisa melakukan hal-hal seperti yang dilakukannya di Abu Ghraib, di Irak, dan sekarang di Guantanamo, di mana kebetulan sekarang ini ada seorang Indonesia. Kalau tidak salah tadi disebutkan Nur Jaman, namanya, dia juga dikenal dengan nama Ridwan Isamuddin alias Hambali, yang sudah meringkuk di sana sejak dia ditangkap di Thailand. Waktu itu di Thailand dia hidup sangat sederhana dengan istrinya, kalau tidak salah saya, keturunan Tionghoa dari Malaysia yang kemudian mualaf jadi Muslim, yang mereka hidup sangat sederhana katanya di Thailand, kemudian ditangkap dan dibawa ke Guantanamo bersama-sama dengan seorang dari Pakistan yang dianggap sebagai otak dari peristiwa 9/11 2011. Jadi ini yang terjadi di Guantanamo ini, seperti juga dikatakan dalam siaran suara Amerika tadi, sebelumnya ada kira-kira 800 orang. Jadi waktu itu Amerika melakukan apa yang disebutkan rendition. Jadi mereka bisa menangkap seseorang yang diduga sebagai teroris, tetapi tidak bisa diadili di Amerika karena takut nanti ada keterangan-keterangan yang bisa merugikan Amerika. Mereka ditangkap dari sebuah negara, dikirimkan ke negara lain. Ada yang dikirim bisa jadi ditangkap dari Eropa, dikirim ke Mesir. Dan di sana oleh pihak berwenang Mesir dilakukan penyiksaan yang sangat luar biasa, yang betul-betul melanggar nilai-nilai insaniah yang kita kenal selama ini, termasuk sodomi misalnya dengan gagang penyapu. Dan ini yang dilakukan di Guantanamo. Ini sangat memalukan. Niscaya sejarah tidak akan melupakan bagaimana kejinya Amerika sebagai sebuah negara yang selalu menepuk dada, yang mengatakan kamilah negara hukum yang paling hebat, kamilah negara demokrasi yang paling hebat, kamilah yang mempertahankan hak asasi manusia. Bohong. Karena apa yang terjadi di Guantanamo dan yang pernah terjadi di Abu Ghraib dan di tempat-tempat lain di mana Amerika punya peranan, itu sangat memalukan. Tapi memang apa boleh buat, Guantanamo ini akan menjadi cacat yang tidak akan bisa dihapus oleh Amerika dalam sejarahnya. Bang Noem, pertanyaannya adalah ketika Amerika begitu bangga dengan penegakan HAM-nya, lalu sementara pada saat pemerintahan Presiden Bush beberapa
tahanan Guantanamo, Bush mengatakan bahwa tidak perlu ada peradilan terhadap mereka, tidak perlu ada pendampingan hukum terhadap mereka. Apakah ini karena letak Guantanamo yang berada di luar Amerika sehingga hukum Amerika tidak bisa diterapkan di Guantanamo? Itu dia alasannya, itu dalihnya. Makanya mereka ditempatkan di Guantanamo sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak berada di dalam wilayah hukum Amerika. Guantanamo itu disewa oleh Amerika sebagai pangkalan angkatan laut. Kalau mereka di Amerika, mereka tidak bisa ditahan begitu saja. Dalam jangka waktu yang sangat pendek, mereka sudah harus dimajukan ke pengadilan untuk kemudian bisa diadili. Nah, disinilah Amerika jadi macam kontrol. Ini dapat kusir kata orang kita. Oh ya, mereka berada di luar wilayah hukum Amerika karena dia tidak dipedulikan. Padahal di Amerika kita mengetahui bahkan orang yang dijatuhi hukuman mati pun sebelum dia menjalani hukuman mati itu masih diberikan berbagai macam hak. Misalnya boleh meminta makanan yang paling dia sukai, minuman yang paling dia sukai dan lain sebagainya. Kenapa ini orang belum dihukum dan tidak dihukum, tidak diajukan ke pengadilan? Iya. Bagaimana dia bisa ditahan begitu saja? Amerika itu menggunakan sistem seperti di Inggris, seperti di Kanada, seperti di Australia, Selandia Baru, sistem hukum dengan dewan juri. Dewan juri ini biasanya 12 orang, terdiri dari orang-orang awam dalam masyarakat. Diminta untuk mendengarkan argumentasi antara kuasa hukum dengan penuntut umum dan kemudian menyimpulkan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Kenapa menggunakan dewan juri? Ini menggunakan dewan juri yang terdiri dari orang-orang awam agar betul-betul mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Karena kalau kiranya ahli hukum, ya barangkali menentukan rasa keadilan itu sesuai dengan kitab undang-undang. Tapi kalau dia manusia awam yang tidak tahu hukum, tidak tahu apa, mendengarkan argumentasi antara dalam dewan juri antara kuasa hukum dengan penuntut, maka dia bisa menggunakan keputusan dirinya sendiri yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat biasa. Itu yang penting, sakit hebatnya. Dan ya apa boleh buat? Saya bisa nyebutkan di sini bahwa ada salah satu buku oleh seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Harvard di Amerika Serikat. Ini universitas tertua di Amerika dan bersering dinobatkan sebagai universitas terbaik di dunia. Dia mengatakan dalam bukunya tentang sejarah syariah Islam bahwa sebenarnya sistem dewan juri itu yang pertama menggunakan adalah penguasa-penguasa Muslim. Jadi mereka meniru yang baiklah, tidak jadi soal. Cuma kenapa dalam persoalan Guantanamo, dalam persoalan yang disebutkan rendition, orang diculik dari satu negara, misalnya di Eropa, kemudian dibawa ke sebuah negara lain untuk disiksa, bukan oleh Amerika. Jadi Hambali sendiri sebelum dibawa ke Guantanamo, itu dibawa dulu ke Diego Garcia, sebuah pulau yang berada di Samudra Hindia, milik Inggris yang disewa oleh Amerika sebagai pangkalan yang sangat rahasia. Sedemikian rupa sehingga semua yang bertugas di situ tidak boleh membawa serta keluarga mereka. Sampai sekarang ini Diego Garcia itu ada. Jadi ini kita melihat mereka gembar-gembor. Bayangkan undang-undang dasar Amerika dengan pembukaannya, we the people, kami rakyat biasa, mencerminkan rasa keadilan rakyat biasa. Tapi ketika sampai di Guantanamo, dia kecolongan. Sebagaimana dia pernah kecolongan di Abu Ghraib di Irak. Bang Noem, mengesampingkan HAM dan hak-hak dari para tahanan sepertinya tidak lazim dilakukan oleh sebuah negara besar seperti Amerika. Mengapa sampai ini terjadi dan mengapa begitu paranoidnya Amerika terhadap para teroris ini? Ya, karena dia kecolongan. Di zaman George Bush yang disebutkan tadi, George Bush anaknya yang junior ya, dia pernah mengatakan bahwa manusia yang paling berbahaya untuk Amerika Serikat adalah, dia berkata ini hampir tidak masuk di akal itu. Ini tidak masuk di akal yang dikatakan bahwa orang ini adalah Abu Bakar Ba'asyir. Waktu itu Abu Bakar Ba'asyir pakai kain sarung, baju koko, sandal jepit kemana-mana. Itu oleh George Bush dinobatkan sebagai manusia yang paling berbahaya untuk Amerika Serikat.
Jadi mereka tuh ngomong seenaknya saja. Oke lah, memang betul Abu Bakar Ba'asyir sekarang ini berada dalam penjara di Nusa Kambangan di Indonesia. Tapi bagi seorang George Bush, presiden dari sebuah negara adik kuasa yang senjata nuklirnya bisa meluluh lantakkan bumi manusia ini, menyebutkan seorang Abu Bakar Ba'asyir sebagai manusia yang paling berbahaya untuk Amerika Serikat kan tidak masuk di akal. Tapi dengan cara yang demikian, mereka kemudian bisa misalnya kalau mereka menculik Abu Bakar Ba'asyir, mereka bisa memperlakukannya dengan sesuka hati tanpa mempertimbangkan hak-hak hukumnya karena dia sudah diberikan cap sebagai manusia yang paling berbahaya untuk Amerika Serikat. Sama halnya dengan orang-orang yang sekarang berada di Guantanamo, dikatakan ini paling berbahaya. Banyak diantaranya yang sudah dikembalikan ke Inggris, misalnya disebutkan di Somalia, ke Yaman, ke Pakistan dan lain sebagainya. Dari kira-kira hampir 800, sekarang tinggal 39. Ini niscaya akan dikenang oleh sejarah. Iya, baik. Bang Nuim, pertanyaannya adalah ketika para tahanan dinyatakan sudah tidak berbahaya, apa jaminannya ketika mereka kembali ke negara atau masyarakat? Iya, itu kan karena mereka sudah dibina. Jadi pelajaran ini mereka peroleh waktu Yaman masih bersatu, sebelum Yaman pecah sekarang ini ya. Dulu di Yaman itu terkenal bahwa penguasa Yaman mampu melakukan pembinaan terhadap para tertuduh atau tersangka teroris. Mereka dibina. Ketika mereka dalam tahanan itu mereka dibina. Sehingga mereka itu sadar bahwa ajaran-ajaran yang mereka jadikan pegangan untuk melakukan terorisme seperti bom bunuh diri, bom dibaku dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Begitu berhasilnya Yaman pada waktu itu, sehingga Singapura pun mengirimkan para ahlinya, termasuk tentunya para ahli ilmu jiwa, untuk mempelajari sistem yang diterapkan oleh Yaman. Bagaimana membina para narapidana. Nah, kalau dalam hal dalam hal Guantanamo ya para tahanan, karena mereka belum menjadi narapidana. Bagaimana membina mereka dan bagaimana kemudian memutuskan bahwa mereka memang betul telah tobat, mereka sudah tidak lagi terumbang-ambing, mereka tidak lagi terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat yang mengatakan boleh melakukan kekerasan secara acak sesuka hati sehingga bisa membahayakan orang-orang yang tidak berdosa sama sekali. Perbuatan terorisme adalah hal yang seperti itu. Melakukan misalnya bom bunuh diri tanpa memikirkan bahwa bisa orang-orang yang sama sekali tidak berdosa menjadi bangsa. Nah, jadi mereka ini dibina oleh para ahli. Kemudian diambil. Kalau orang macam sekiranya Hambali, ya dia mengatakan dengan alasan yang tidak masuk akal bahwa mereka tidak yakin ada juru bahasa yang bisa menjelaskan pandangan mereka. Kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu melakukan terorisme. Kenapa? Ya ini tidak bisa dijelaskan secara benar dalam bahasa Inggris. Kalau mereka menyampaikannya dalam bahasa bukan bahasa Inggris. Jadi mereka ini dibina tadi. Mereka telah dibina, kemudian dinilai. Ada penilaian ya, secara psikologis, secara kejiwaan. Itulah sebabnya mereka itu banyak dari hampir 800, sekarang tinggal 39 karena sudah terpaksa harus dibebaskan, dipulangkan tanpa diadili. Karena begini, hukum di Amerika itu katanya begitu mengutamakan hak asasi sehingga ada apa yang dikenal sebagai amandemen kelima dalam Undang-Undang Dasar Amerika. Amandemen kelima ini menyebutkan antara lain secara kasarnya bahwa seseorang terdakwa tidak boleh sampai memberati dirinya sendiri. Oleh sebab itu seorang terdakwa itu tidak akan ditanya oleh penuntut umum dan lain sebagainya. Karena takut nanti dia memberikan keterangan yang bisa memberatkan dirinya sendiri. Maka semuanya itu diserahkan kepada kuasa hukumnya. Begitu telitinya mereka. Sehingga seorang terdakwa yang sudah dibawa ke pengadilan dengan bukti-bukti yang dianggap oleh penuntut umum cukup lengkap, tapi dia sendiri masih dilindungi oleh amandemen kelima dalam Undang-Undang Dasar Amerika, yang berarti tidak bisa dipaksa untuk memberikan keterangan di depan hakim dan di depan dewan juri. Takut
nanti dia silap kalau bicara, sehingga itu bisa memberatkan dirinya sendiri. Iya. Tapi kenapa mereka bisa melestarikan Guantanamo? Inilah sesuatu yang patut kita pikirkan. Bang Noem, kembali ke fakta Guantanamo. Tidak hanya dianggap banyak melakukan pelanggaran HAM, tapi Guantanamo juga sebuah penjara yang sangat mahal di Amerika. Operasionalnya bisa mencapai 450 juta dolar dibandingkan dengan biaya untuk penjara federal yang hanya 78.000. Ini tentu sangat membebani anggaran Amerika nih. Ya, itulah. Saya boleh tahu, Amerika itu menghabiskan anggaran yang jauh lebih besar untuk membangun penjara yang mereka sebut penitentiary atau correction, jadi bukan jail, bukan prison seperti di Australia bahasa Inggris ya. Jadi kalau di Indonesia kita tidak menyebut penjara, tidak menyebut tahanan, tidak menyebut tutupan, tapi menyebutnya lembaga pemasyarakatan. Di Amerika menyebut yang penitentiary. Saya sudah tahu, Amerika itu menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membangun penjara daripada untuk pendidikan. Nah itulah kita lihat di negara mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk membangun penjara daripada memberikan untuk pendidikan. Jadi masalah Guantanamo dikatakan mahal, mereka sudah menutup misalnya. Kalau kita nanti sempat kita bicarakan sedikit tentang Alcatraz yang berada di San Francisco. Alcatraz juga ditutup karena mahal. Penyelenggara itu karena sangat mahal. Waktu itu perbandingannya ketika ditutup ya sekian puluh tahun yang lalu, itu perbandingan yang kalau di penjara-penjara lain di Amerika satu orang itu satu hari cuma $3, di Alcatraz itu bisa $10. Jadi penjara itu juga rupanya punya semacam anggaran yang berbeda-beda, termasuk Guantanamo. Karena seperti dikatakan tadi, Guantanamo ini disewa dari Kuba, jadi bukan milik Amerika. Apakah dengan mahal dan pelanggaran HAM itu juga yang membuat Obama sempat mau menutup waktu itu, tapi akhirnya digagalkan oleh Republik? Ya, memang tapi dia tidak berjuang mati-matian juga. Padahal pada waktu itu dia harusnya memanfaatkan momentum bahwa dia sebagai orang menganggapnya sebagai John Kennedy baru, John Kennedy kulit berwarna, anak muda yang begitu bijak, begitu pintar, visioner ya, begitu arif dan lain ya berjanji tapi tidak mampu menurunkan banyak dari janjinya memang tidak terlaksana ya. Jadi orang banyak kecewa dengan Obama karena memang perpolitikan di Amerika seperti sekarang ini mereka sudah memperdebatkan tentang bagaimana cara memberikan suara yang adil. Ini masih belum bisa mereka putuskan. Iya. Di lain pihak, Obama sendiri juga akhirnya tidak bisa menutup Guantanamo. Ini karena kepentingan atau karena memang desakan keamanan Amerika sendiri alasannya? Ya, alasannya banyak tugas-tugas lain. Bagaimana seorang Obama yang merupakan orang kulit berwarna yang pernah masa kecilnya hidup di Jakarta, bahkan dikatakan pernah pakai kain sarung pergi ke masjid waktu dia masih hidup dengan ayah tirinya di Jakarta. Masih banyak kepentingan Amerika lainnya yang dia perjuangkan. Apalah artinya orang-orang yang ada di Guantanamo? Tak mungkinlah kesejahteraan mereka itu dianggap lebih penting daripada kesejahteraan bangsa Amerika secara keseluruhan. Jangan saya pikir bahwa Amerika itu seperti yang kita lihat di film-film atau di layar televisi begitu megah dan mewah. Tidak, di sana juga ada kemiskinan. Kemiskinan yang hampir tidak masuk di akal. Karena Amerika itu mengeluarkan begitu banyak uang untuk kepentingan militernya. Sehingga pernah ada peringatan dari Presiden Dwight Eisenhower. Dia seorang jenderal yang berjasa dalam mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Memperingatkan awas ada di sini katanya apa yang disebutkan sebagai kompleks industri dan militer. Kerjasama antara pihak industri dan pihak militer. Dan mereka ini ingin terus melestarikan peperangan supaya industri bisa terus menghasilkan senjata
yang dibeli oleh militer Amerika, dan industri menjadi kaya raya, dan militer mendapatkan senjata-senjata yang canggih. Jadi ini sesuatu yang sampai sekarang ini belum bisa teratasi, juga tidak teratasi oleh seorang Barack Obama. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Bang Nuim, ada sejumlah fakta-fakta menarik mengenai penjara-penjara terkejam di dunia. Selengkapnya disampaikan oleh Indira Putri dari tim Morning Traffic. Silakan. Terima kasih Syaif dan Far. MG Listener, saya akan merangkum 3 penjara terkejam di dunia. Pertama, penjara Alcatraz. Penjara yang terletak di Teluk San Francisco, Amerika Serikat ini beroperasi sejak tahun 1943. Penjara ini digadang-gadang memiliki sistem keamanan yang canggih sehingga belum pernah ada tahanan yang berhasil kabur. Penjara ini diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap. Kedua, Camp 22 di Korea Utara. Penjara ini diisi tahanan politik dan berlaku hukuman 3 generasi. Penjara ini dikenal kejam karena kabarnya tahanan dieksploitasi dan dipekerjakan secara paksa serta menjadi bahan eksperimen medis. Ketiga, penjara di Rikers Island di Amerika Serikat. Penjara ini memiliki anggaran yang cukup besar yaitu sekitar 10 triliun rupiah per tahun. Penjara ini dikenal dengan penjara dengan budaya kekerasannya. Tidak sedikit tahanan yang tewas akibat kekerasan yang terjadi, bahkan banyak narapidana yang melakukan bunuh diri karena tidak sanggup akan guncangan emosional yang dirasakan. Itu tadi sejumlah fakta yang saya rangkum untuk Anda. Saya Indira Putri, kembali ke Syaif Danfar dan Nuim Hayat. Terima kasih Putri atas informasi dan fakta-faktanya. Bang Nuim, kita lanjut perbincangan kita. Sejumlah penjara di dunia juga dianggap kejam, tidak hanya di Guantanamo. Bagaimana pandangan Bang Nuim tentang penjara-penjara kejam ini? Kalau di Korea Utara kita tidak perlu heran. Korea Utara kita tidak perlu heran. Karena sekarang ini ada sinyaliran yang mengatakan bahwa banyak barang-barang yang katanya diproduksi di Cina pada hakikatnya diproduksi di Korea Utara, yang pekerja-pekerjanya adalah para narapidana yang praktis tidak dibayar upah sama sekali. Sehingga China masih tetap bisa menghasilkan barang-barang dengan modal yang sangat minim, sangat rendah, dan dilempar ke pasar sehingga mereka bisa bersaing. Jadi kita tidak perlu heran kalau di Korea Utara. Tapi menarik tadi yang disebutkan oleh Putri adalah Alcatraz. Nah, Alcatraz ini sekarang menjadi objek wisata. Saya belum tahu kan, jadi objek wisata. Saya sendiri pernah ke sana, yang harus bayar. Dan itu memang perjalanan ke sana itu saya ingat, baik ferinya nggak goyang juga. Karena apa? Laut di sekitar Alcatraz itu ombaknya cukup besar. Bukan itu saja, tapi airnya itu boleh dikatakan 365 hari, siang dan malam, dingin. Jadi kalau seseorang mau melarikan diri, itu harus bertarung dengan air yang dingin itu. Tapi tidak benar bahwa tidak pernah ada yang mencoba untuk melarikan diri. Ada 2 kasus upaya untuk melarikan diri dari Alcatraz. Alcatraz ini adalah sebuah pulau karang. Namanya diambil dari bahasa Spanyol. Spanyol mengambil perkataan Alcatraz dari bahasa Arab, Al-Ghafrat, Al-Ghafrat. Jangan lupa bahwa Spanyol itu pernah berapa ratus tahun dikuasai oleh penguasa Muslim, yang terutama dari Timur Tengah, dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Jadi banyak pengaruh Arab di sana. Nah, di Alcatraz inilah dibangun sebuah penjara yang dikatakan pasti tidak akan mungkin ada di antara narapidananya yang akan mampu untuk melarikan diri. Tapi ada 2 kasus. Cuma ayatnya, kedua kasus ini tidak diketahui bagaimana akhirnya. Apakah mereka selamat? Karena mereka bisa keluar. Mereka keluar luar biasa dengan melakukan penyogokan terhadap petugas-petugas di Alcatraz itu. Mereka bisa menyelundupkan sendok, menyelundupkan pisau kembali ke dalam sel tahanan mereka. Dan ini kemudian dijadikan alat untuk membuat obat. Jangan lupa, Saifuddin, baru-baru ini Israel juga dipermalukan
oleh seorang narapidana Palestina yang mampu melarikan diri dari penjaranya hanya dengan menggunakan sendok ya, untuk membuat lubang. Nah, di Alcatraz ini 2 kejadian. Iya. Cuma tidak diketahui karena untuk bisa melarikan diri dari Alcatraz harus menyeberangi laut. Baik. Di tanah air juga. Menyeberangi laut, Iya. Lanjut. ya perlu ada boat, ya, ada perahu atau rakit. Tidak mungkin mereka bisa membuat rakit atau perahu. Iya. Bagaimana narapidana bisa? Tapi Betul. bagaimana ada kira-kira 4 orang kalau tidak salah saya yang mampu melarikan diri, tapi tidak diketahui nasibnya. Apakah mati di bawah arus ke laut, kemudian dimakan ikan, atau memang mereka selamat dan tidak bisa dilacak oleh FBI. Baik. Bang Noem, di penghujung morning session kita, apakah setiap negara memang harus punya penjara yang ditakuti nih untuk membuat efek jera yang atas penjahat-penjahat kelas kakapnya? Begini, penjara itu bukan hukuman sebenarnya. Penjara itu seharusnya menjadi tempat rehabilitasi. Itu indahnya begitulah, idealnya begitu, cita-citanya begitu. Karena keterpurukan itu seperti sekarang ini kalau saya lihat di Australia ini saya alami sendiri. Begitu banyak orang Australia yang betul-betul hidupnya merana karena lockdown, disebabkan oleh COVID. Lockdown saja tidak boleh keluar rumah melampaui jarak 5 km. Itu sudah membuat orang menjadi terganggu jiwanya, terganggu mentalnya. Apalagi kalau dikurung di dalam penjara. Tapi penjara itu dibuat sedemikian rupa sehingga penjara itu merupakan tempat rehabilitasi agar yang masuk ke sana sebagai orang jahat bisa keluar sebagai orang yang sudah terreformasi menjadi orang baik. Jadi idealnya memang begitu. Iya. Tapi banyak negara menggunakan penjara sebagai bentuk hukuman. Ini yang kadang-kadang melanggar ketentuan-ketentuan kemanusiawi. Ini yang barangkali diperjuangkan oleh para pendukung hak asasi manusia agar bisa diubah. Sehingga jadi narapidana itu punya hak untuk melakukan gerak badan, untuk mendapatkan angin segar, untuk mendapatkan sinar matahari dan lain sebagainya. Diperlakukan manusiawi intinya ya. Betul. Iya. Bang Noem, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Cuma sayang waktu membatasi kita di morning session edisi kali ini. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bang Noem sudah bergabung bersama kami di MJ Radio Network. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Selamat pagi dan selamat siang waktu Melbourne, Australia.